yakin dari masing-masing perguruan tidak ada ajaran namanya suruh berkelahi itu nggak ada. Oke. Itu hanya oknum-oknum saja Oke. yang tidak bisa mengendalikan diri, ya, Oke. atau anak-anak muda yang mau mencari apa ya, jati diri Jati ya. diri, ya Ya, itu betul. biasanya begitu ya. Heeh. Itu kita sangat menyayangkan sekali. Dan kalau di BSHT, kalau itu memang melanggar hukum, Oke. ya biarlah dari pihak kepolisian menindak, Oke. ya, sesuai Oke. dengan hukum yang berlaku. Oke. Dan akan kena sanksi dari organisasi di SHT itu. Oke, banyak hal yang masih bisa kita dapatkan dalam pelajaran di dunia pendidikan, entah itu yang formal, entah itu yang nggak terlalu formal. Banyak hal yang masih bisa kita pelajari dalam hal-hal yang itu bisa kita pelajari. Salah satunya bela diri, karena bela diri ini banyak hal yang digemari ya atau digeluti sama kaula muda khususnya, apalagi teman-teman yang di generasi Z. Saya di sini nggak sendiri, masih didampingi oleh salah satu dosen di kampus Widuri. Bersama saya Bapak Gun Sukirman, Esos MIKOM. Apa kabar Pak? Luar biasa. Oh, luar biasa. Suaranya menyejukkan hati. Luar biasa. Luar biasa. Ya, Pak Gun Sukirman ini selain ngajar, kesibukannya apa aja nih Pak? Kalau boleh tahu Pak. Saya kecuali ngajar, kesibukannya olahraga. Oke. Olahraganya pencaksilat. Wah, seru sih ini. Pencaksilat. Oke, apa itu Pak? Pencaksilat saya namanya SH Teratai, lengkapnya Persaudaraan Setia Hati Teratai. Persaudaraan Setia Hati Teratai. Oke. Persaudaraan Setia Hati Teratai. Oke, yang sering saya dengar itu PSHT, bener ya Pak? Ya, kadang disingkat PSHT. Ya. Oh, orang oke. kenalnya PSHT gitu ya. Oke. Berarti kesibukan Bapak selain ngajar jadi dosen di kampus Widuri tercinta kita ini Pak. Iya, betul. Ya, Bapak juga menggeluti dunia bela diri ya Pak ya? Ya, betul. Itu kesukaan Bapak di dunia bela diri itu dari sejak kapan kalau boleh tahu ya Pak? Saya itu apa ya? Mungkin udah panggilan ya. Panggilan hidup. Oke. Saya dari kecil, dari SMP kelas 1 saya belajar pencaksilat. Karena memang mbah-mbah saya ini para pendekar dulu itu, menurut cerita bapak saya. Oke. Dan saya terinspirasi dari mungkin Mas Soji belum lahir ya. Oke. Apa namanya, sandiwara radio Saur Sepuh itu ya. Oh iya, belum sih Pak. Ya, itu tahun berapa ya? 80-an 5 ya itu Saur Sepuh itu. Ada namanya tokoh Brahma Kumbara yang sakti, ya, Raja Madangkara dan bijaksana. Nah, disitulah saya pengen belajar pencaksilat. Oke. Nah, saya jatuh hati kepada Persaudaraan Setia Hati Teratai. Wow, lumayan lama berarti ya Pak ya? Lumayan. Jatuh hatinya itu ya sama PSHT. Dari SMP, kemudian saya selesai SMA kelas 2. Iya, SMA kelas 2 saya dulu. Oke. Tahun saya diwisuda di PSHT tahun 89. Oke. Mas Oji di mana tuh 89? Belum lahir kayaknya. Masih dalam kandungan ibu kayaknya Pak. Oke. Saya boleh menyebutnya PSHT aja kali ya Pak boleh, ya? Silakan. Biar lebih akrab gitu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Di PSHT ini Bapak jadi apa ya Pak gitu maksudnya? Kalau boleh tahu. Oke. Saya di PSHT ini sekarang dipercaya untuk menjadi anggota Dewan. Wow. Dewan Cabang Kota Bekasi. Oke. Kota Bekasi. Oke. Ya. Tapi saya juga di rumah itu saya mengembangkan, buka latihan di rayon. Jadi saya juga anggota dewan, tapi juga pelatih rayon. Wow. Jadi double. Wow. Ya, amplopnya double. Oke. Amplopnya double ya Pak ya. Rezekinya double gitu Iya. ya. Gitu. Ya, karena di SH Teratai ini sebetulnya mengabdi. Ya, kita tidak digaji, tidak dibayar.
Oke. Tapi kita mendidik Oke. generasi-generasi menjadi generasi yang militan, berbudi luhur, nantinya bisa menjadi pemimpin yang baik lah gitu. Oke, oke. Dari perbincangan kita nih tentang PSHT, kayaknya Bapak udah mengenal banget PSHT ini seperti apa dan bagaimana ya. Tapi kayaknya teman-teman ini masih ada yang belum tahu nih Pak, sejarah PSHT ini seperti apa, asal-usul seni bela diri PSHT ini seperti apa, boleh dijelaskan sedikit Pak? Ya, oke, terima kasih. Mas Oji, dari tadi saya belum perkenalan ya. Oh iya benar. Boleh Pak sekalian Pak. Ya, saya tadi udah disebutkan, saya Gun Sukirman, saya sebagai dosen di kampus Widuri. Kebetulan saya mengampu mata kuliah ya. Yang pertama mata kuliah komunikasi organisasi, kemudian komunikasi kelompok, dan FGD. Kemudian yang ketiga itu manajemen public relation. Yang keempat komunikasi politik. Banyak ya. ya. Itu ya, ada 4 mata kuliah yang saya ampu. Saya mulai mengajar tahun 2017 waktu itu. Sampai sekarang masih setia dengan kampus Widuri. Ya. Big applause. Nah, kemudian kembali tadi pertanyaannya mengenai sejarah. Saya disahkan menjadi warga Desa Ternate itu tahun 1989. Waktu itu saya SMA kelas 2 ya, gitu, SMA kelas 2. Di cabang Purworejo di Kutoarjo waktu itu, ya, di cabang Purworejo di Kutoarjo. Ya. Nah, kemudian sejarah PSHT, ya. PSHT ini salah satu termasuk aliran pencaksilat setia hati. Ya, jadi aliran pencaksilat setia hati itu banyak. Antara lain PSHT, Persaudaraan Setia Hati Ternate. Aliran pencaksilat setia hati ini didirikan oleh Ki Ageng Ngabei Surodiwiryo di Madiun tahun 1903. Itu Esa, aliran pencaksilat Esa. Nah, kemudian punya murid tuh, banyak muridnya Ki Ageng Ngabei Surodiwiryo. Antara lain Ki Hajar Harjo Utomo, itu pendiri Esa Ternate, yaitu tahun 1922. 22. Saya juga belum lahir Mas Oji. Belum lahir saya. Saya lahir 72, jadi 1922. Berarti kalau sampai sekarang sudah 102 ya, 102. Kurang lebih, ya. Makanya kemarin tahun 2022 kita merayakan 1 abad Esa Ternate di pusat Madiun sana, gitu ya. Nah itu, Esa Ternate berdiri 1922. Nah itu di Madiun Mas, di Madiun. Ya, PSHT itu termasuk apa ya? Komplit di dalamnya. Ada aliran pencaksilat Cimande, Cikalong Wetan, ada berbagai macam aliran pencaksilat di sana, gitu. Nah kemudian saat ini di PSHT itu sudah ada kurang lebih 297 cabang di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga komisariat di perguruan tinggi, ya. Kemudian di luar negeri juga ada. Di luar negeri sekitar 20 ya. 20 kalau belum bertambah. Ada di Amerika, di Belgia, di Australia, di Inggris. Banyak ya, banyak. Pak? Jadi kalau Mas Oji masuk latihan Esa Ternate, nanti kalau tugas luar ke Belanda, di sana bisa bergabung di sana. Oh iya, banyak saudara di sana juga. Saudara. Nah, anggotanya sekarang sudah mencapai kurang lebih 50 juta, Mas. Menurut data yang kemarin dirilis dari joglosemar.com. Ya, 50 juta, Pak? Iya, 5 juta ya, itu saya baca di situ ya, gitu. 50 juta. Berarti kalau saya hitung-hitung, coba penduduk Indonesia menurut BPS kalau nggak salah, tadi saya baca itu Badan Pusat Statistik itu kan 278. Iya. Juta, ya kan? Berarti kira-kira 17%-nya itu warga PSHT. Big applause buat PSHT sih, keren. Ya, jadi saya bersyukur banget bisa masuk di Esa Ternate karena saudaranya banyak. Iya, benar-benar. Kita memang asasnya persaudaraan. Betul. Asasnya persaudaraan. Gitu Mas Oji. Secara singkatnya seperti itu. Ya. Ini kan udah global ya. Kalau saya bilang PSHT ini udah mendunia lah ya. Karena dari beberapa saudara-saudara yang masuk atau bergabung di PSHT ini ada di negara-negara penjuru dunia ya. Dari PSHT sendiri ini Pak, ini kan bela diri ya Pak. Ini sering mengikuti ajang-ajang bela diri yang diadakan ASEAN lah, karena kita ada di negara ASEAN ya. Pernah sering mengikuti ajang-ajang kayak SEA Games mungkin, Asia Games mungkin atau apa, berpartisipasi nggak PSHT Pak?
Ya, kita sering ya mengikuti ajang-ajang pertandingan tingkat nasional maupun internasional ya. Jadi di PSHT itu memang disiapkan adik-adik kita ya untuk ada yang menjadi atlet. Ini sekarang lagi di pusat lagi dibentuk namanya Terate Kid untuk anak-anak. Untuk level apa namanya pra remaja, kemudian remaja, dewasa nantinya menjadi atlet-atlet nasional maupun internasional. Kemudian alhamdulillah puji Tuhan kemarin kita berhasil ya saat itu. Contohnya Mbak Atifa ini atlet dari cabang Tegal, Mas Soji, itu meraih emas ya di Asian Games Kamboja. Ya. Kemudian ada juga yang mengikuti kejuaraan pencaksilat di Brunei Darussalam kemarin, ya dari cabang Jawa Timur ya, itu kejuaraan seni di Brunei Darussalam. Kemudian ada juga dari Jakarta itu Mbak Puspa Arum yang tidak asing lagi bagi kita itu di seni ya, di seni tunggal dia. Dia memang kriterianya juaranya di seni tunggal. Seni tunggal Mbak Puspa Arum itu. Kalau bisa lihat di YouTube-nya keren itu. Nah, Mbak Atifa tadi dari cabang Tegal juga luar biasa. Dia tanding ya. Walaupun wanita tapi dia juga tanding fight gitu. Itu sih. Jadi kita ikut andil ya di ajang nasional maupun internasional gitu. Berarti PSHT ini nggak diragukan lagi karena ikut andil dalam segala kejuaraan ya kalau kita bilang ya, kejuaraan nasional, internasional, dan ada beberapa atlet-atlet yang berpentas di sana pun dari warga-warga atau teman-teman PSHT ya Pak? Iya, betul. Keren sih. Betul sekali Mas Soji. Keren sih. Terus gimana PSHT ngelihat nih Pak, atau ngebentuk karakter-karakter anak muda zaman sekarang ketika saya mau masuk PSHT nih Pak, karena mungkin ada beberapa orang yang ingin masuk ke perguruan tinggi itu cuman jadi ajang biar dikenal, validasi gitu, pamer gitu segala macam Pak. Kan ada tuh orang yang masuk di pencak silat atau segala macamnya, mereka cuma pengen pamer tapi nggak bisa mengaplikasikan bela diri itu secara harfiahnya atau secara bela diri itu sendiri. Tanggapannya gimana tuh Pak? Jadi kalau di BSHT ini mungkin saya sampaikan bahwa di BSHT ini adalah tujuannya pertama kita tuh mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memayu hayuning bawono. Apa itu Pak? Pasti nggak tahu ya? Iya, nggak tahu saya. Jadi kita membawa kedamaian dimanapun kita berada. Ya di situ. Nah kemudian asas kita itu persaudaraan. Ya. Jadi kecuali kita belajar pencak silat, ini kita ada namanya pelajaran kerohanian, yaitu kesetihatian. Nah di situ kita untuk pencak silatnya kita digembleng tentunya dengan fisik, dengan jurus-jurus. Mungkin kalau Mas Oji lihat di YouTube, ternyata latihannya berat banget ya. Ya itulah bagian dari penggemblengan mental dan fisik. Betul. Ya ada yang masuk lumpur, ada yang dipukul gitu ya. Seolah-olah kelihatannya sadis, tetapi sebetulnya itu membina fisik dan mental. Jadi disiapkan untuk menjadi mental-mental yang militan. Kecuali itu yang utama dan paling itu utama menurut pendapat saya itu adalah kerohanian. Kerohanian ini adalah pelajaran budi pekerti. Benar. Karena di lambang SHT ini yang ada di baju saya ini penuh dengan makna-makna yang sangat dalam kehidupan. Ya, contohnya misalnya jantung bersinar. Ini maknanya adalah bahwa kita harus memberikan sinar cinta kasih. Ya, memberikan kedamaian dimanapun kita berada. Ya, itu kita tanamkan dari awal. Ya, jadi pendidikan budi pekerti menjadi basic. Ya, kemudian kita tidak membeda-bedakan ya suku, ras, agama atau golongan ya di PSHT itu kita tempat dari awal sehingga kita benar-benar menjadi warga negara Indonesia yang toleransi nantinya. Kemudian yang berpikiran yang nasionalis lah demi Indonesia tercinta ini. Iya betul. Ya itu di SHT seperti itu. Jadi pendidikan kerohanian itu di SHT sangat dijunjung tinggi. Ya, dijunjung tinggi. Ya. Jadi
Kemudian SHTRAT ini tidak berafiliasi ke salah satu partai politik. Oke. Ya, jadi organisasi ini tidak, kita independen. Oke. Independen. Tapi organisasinya ya. Iya, Kalau warga negaranya harus kah? Iya, kita tanggal 14 kita harus milih dong. Bener, kalau nggak milih malah bukan negara Indonesia yang baik. Betul sekali. Dan kita ada juga sering mengikuti acara-acara bela negara yang diadakan oleh pemerintah. Ya. Kita hadir di sana karena kita bagian dari Indonesia. Dan dulu pendiri kita Ki Hajar Hardjoatmojo ini, pendiri SHTRAT ini adalah seorang tokoh, seorang pendekar, tapi juga seorang pahlawan perintis kemerdekaan yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Itu jadi pendekar dan juga seorang tokoh pahlawan perintis kemerdekaan. Ya, itu pada saat kita dijajah oleh penjajahan Belanda, di sana menggalang atau mendidik para pemuda untuk melawan penjajah kita. Gitu ya. Jadi bagi mahasiswa, saya kira penting sekali nilai-nilai tadi, nilai-nilai spiritual ditanamkan, nilai-nilai nilai budi pekerti ditanamkan, sehingga nantinya menjadi juga pribadi yang berbudi luhur, menjadi pimpinan. Mahasiswa ini kan nanti kalau sudah selesai kan S1 ya, ini calon pemimpin. Nah, kalau sarjana itu paling nggak pemimpin, ya levelnya pemimpin. Nah, menjadi pemimpin yang bijaksana, yang jujur, yang adil, yang berbudi luhur, di situ nanti. Makanya perlu sekali generasi muda ini disiapkan untuk menjadi generasi-generasi yang membuat Indonesia ini biar semakin maju nantinya. Gitu Mas Oji. Keren sih penjelasannya bikin kita jadi semua tahu apa itu PSHT sebenarnya. Tapi gini sih Pak, ada satu pertanyaan lanjutan yang masih dalam satu pembahasan yang tadi kita bahas. Kita ini di zaman digitalisasi ya Pak ya. Banyak orang-orang atau teman-teman yang suka buka YouTube dan segala macamnya ya kan. Banyak framing-framing yang akhirnya bikin perguruan silat atau teman-teman yang ada di perguruan silat ini tercoreng karena ada beberapa video-video yang di YouTube itu tawuran, berantem dan segala macamnya itu. Iya, itu gimana menurut Bapak tuh Pak? Ya, sebetulnya kita ikut prihatin juga kalau generasi muda ini sering tawuran, sering berantem hanya karena identitas, membela identitas, membela perguruan, ya. Tadi saya sampaikan bahwa di SHTRAT ini kita tekankan adalah persaudaraan, kemudian guyub rukun, kemudian kita menganggap saudara satu dengan yang lainnya. Saya kira menurut pendapat saya sih oknum ya, oknum yang memang kita harus menjadi tantangan kita untuk ke depan bagaimana agar terus memberikan teladan-teladan yang baik kepada para generasi muda agar tidak tawuran. Yang jelas itu oknum karena di ajaran SHTRAT ini tidak ada yang kamu tawuran, nggak ada. Justru tadi saya sampaikan Mas Oji, memayu hayuning bawono, membawa kedamaian di mana kita berada. Betul. Ya, di kantor kita juga harus membawa kedamaian. Ada masalah kecil kita selesaikan dengan kekeluargaan. Di keluarga dengan istri, dengan anak kita harus membawa kedamaian. Dimanapun berada dengan orang lain, karena kita sebetulnya satu saudara ya kita ya. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Gitu sih. Iya betul. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang melihat hal-hal yang ada di media sosial, ada di YouTube dan segala macamnya, terus ada ribut atau tawuran antar perguruan itu oknum ya Pak, kita bisa garis bawah itu oknum ya. Dan saya yakin dari masing-masing perguruan tidak ada ajaran namanya suruh berkelahi, itu nggak ada. Itu hanya oknum-oknum saja yang tidak bisa mengendalikan diri ya, atau anak-anak muda yang mau mencari apa ya, jati diri ya betul. Itu biasanya begitu ya. Itu kita sangat menyayangkan sekali. Dan kalau di BSHT kalau itu memang melanggar hukum ya biarlah dari pihak kepolisian menindak ya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan akan kena sanksi dari organisasi di SHTRAT itu. Cukup ini juga ya, cukup ketat juga ya BSHT. Disiplin karena kami punya anggaran dasar rumah tangga ya. Itu yang sudah
menjadi acuan kita. Ya. Asas kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 juga. Jadi kita harus mengacu ke sana. Membuat tentram, membuat damai, ya tanpa memandang bulu. Ya, kamu si kaya, si miskin, si ganteng, si tidak ganteng, semuanya sama. Gitu ya gitu. Yang penting ini ya. Hidup rukun, guyup rukun, ya untuk membangun persaudaraan. Betul. Ya, itu. Pertanyaan selanjutnya gini sih Pak. Ini menarik sih kalau menurut saya ini menarik sih ya. Bagaimana PSHT ini ya Pak memajukan pencak silat yang ada di Indonesia. Gimana cara PSHT ini bisa memajukan menggandeng lah teman-teman pencak silat lainnya atau memajukan pencak silat PSHT itu sendiri di Indonesia. Karena PSHT ini kan budaya asli yang memang ada di Indonesia. Gimana PSHT itu bisa memaksimalkan semaksimal itu? Oke. Jadi tadi belum saya sampaikan. Jadi PSHT ini atau SHT ini termasuk 10 perguruan historis yang memprakarsai berdirinya Ikatan Pencaksilat Indonesia atau kita singkat menjadi IPSI ya. IPSI, iya betul. Itu berdiri IPSI itu tahun 1948 di Surakarta di Solo sana. Nah, SHT termasuk pemprakarsa di sana. Tujuannya IPSI adalah mempersatukan semua aliran pencaksilat. Yang kedua juga untuk meningkatkan, menggembleng, membina para atlet, para pendekar nantinya juga menjadi atlet-atlet yang handal untuk Indonesia, ya, baik itu ajang nasional maupun internasional. Nah, disitulah SHT mulai tahun 48 sebenarnya sudah mulai ikut berpartisipasi di dalam meningkatkan prestasi pencaksilat Indonesia, ya, apalagi sudah diakui oleh UNESCO ya tahun 2019 sebagai perguruan asli Indonesia ya, menjadi budaya asli Indonesia tak benda ya tahun 2019 oleh UNESCO. Nah, kemudian saat ini dan sudah lama kita lakukan itu kita kita membedakan usia. Ada usia pra remaja, dewasa. Kita pilah-pilah mana yang berbakat jadi atlet. Kita bina untuk menjadi atlet ya. Itu kita bina. Ada pertandingan-pertandingan namanya SHT Cup. Kita mengadakan SHT Cup di wilayah-wilayah. Nah, nanti di situ muncullah bibit-bibit atlet yang handal ya gitu. Iya, betul. Nah, itu ya, kecuali tadi kita memang berpartisipasi aktif di IPSI sampai sekarang kita juga menjadi tokoh-tokoh PSHT juga masuk di dalam kepengurusan Ikatan Pencaksilat Indonesia yang tujuannya untuk meningkatkan prestasi dan mempersatukan agar hidup guyup rukun tadi antar pesilat di seluruh Indonesia. Gitu. Saya jadi makin tertarik gabung PSHT nih Pak. Wah, alhamdulillah. Monggo, silakan. Dari tadi kita melalang buana kemana-mana nih Pak, ya kan? Penjelasannya itu udah, menurut saya udah bagus banget. Ini pertanyaan selanjutnya yang menarik sih. Ini Bapak melalang buana udah kemana-mana. Ini Bapak nggak ada rencana bikin UMKM di kampus Widuri tercinta kita Pak? Atau gimana nih Pak? Ada sih rencana. Dulu waktu sebelum COVID saya sudah pernah diskusi dengan Pak Flores ya. Iya. Dan hampir kita buka. Tiba-tiba ada pandemi ya. Akhirnya kita kejeda. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini kita musyawarah dengan saudara-saudara di mana? Di cabang ya. Kalau kampus Widuri ini nanti kalau dibuka masuknya di bawah cabang Jakarta Selatan. Wow. Ya, di sana ikut di bawah komisariat di Cilandak kantornya. Cilandak. Dekat rumah saya itu, Pak. Iya. Ya, karena ini masuk Jakarta Selatan ya, kampus Widuri Jakarta Selatan ya, itu. Betul. Oke, Mas. Ya. Berarti ada planning ya? Ada planning sih, ada planning nanti kita musyawarah, nanti siapa pelatihnya, kemudian nanti bagaimana gitu kan. Jangan sampai sudah dibuka tapi nanti akhirnya tutup lagi. Ya, kita bukanya gampang, tetapi memelihara, ngopenin bahasa merawatnya itu yang perlu kita rencanakan dengan matang gitu ya gitu. Gitu. Tertarik Mas Osi ya berlatih ya? Iya, tertarik sih Pak. Nih kalau teman-teman yang lain tertarik gimana Pak? Persyaratannya gimana masuk PSHT itu Pak? Persyaratannya yang jelas pertama minat dulu ya. Oke. Jadi ikut SHT itu minat memang ingin berlatih
S1 Trate sampai pendekar. Oke. Belat di S1 Trate ini kan sebenarnya hanya singkat ya. 2 tahun selesai loh. 2 tahun selesai. Oke. Ya. Pertama sabuk polos ya, sabuk polos dulu 6 bulan, kemudian naik lagi 6 bulan sabuk jambon, kemudian sabuk hijau 6 bulan lagi, kemudian putih kecil, kemudian diwisuda menjadi pendekar atau menjadi warga tingkat 1 Persaudaraan Sejati Trate. Ya, tapi memang harus berjuang dulu, ya kan, harus guling-guling dulu, harus banyak ininya capek ya, Pak. dulu, ya kan. Betul. Itu persyaratannya itu. Ya, persyaratannya itu, kemudian nanti ada persyaratan yang lain yang harus disepakati. Misalnya nanti tidak boleh berantem di luar, mengikuti aturan di perguruan gitu ya. Intinya sih peraturan itu baik semua. Tidak boleh berantem, kemudian menjaga nama baik organisasi, dan yang tidak boleh kita lupakan yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Betul banget gitu sih, ya, benar banget sih Pak. Kalau kita nggak bertakwa kita diburu negara Pak. Iya, karena pendekar sakti apapun, mungkin jadi atlet internasional, tapi kalau mereka tidak berbudi luhur, ya nanti rapuh juga gitu loh. Ibaratnya bertakwa, berbudi luhur, itu menjadi pondasi yang harus kita kuatin. Betul. Apalagi mahasiswa nanti menjadi pemimpin, kalau bisa bela diri, wah kalau jadi bos kan bersaing di dunia yang nanti kedepannya penuh dengan tantangan. Itu mentalnya sudah terbentuk. Betul. Punya keyakinan, punya mental, punya keberanian, ya, dan bermain bisnisnya jujur gitu ya. Tidak bermain bisnis yang kotor, ya, yang jujur. Karena udah ada basic, udah ada dasar yang kuat gitu. Gitu Mas Oji. Oke. Ini menarik sih Pak sebenarnya Pak. Pembicaraan kita ini sangat amat menarik sih Pak. Tapi ada satu pertanyaan terakhir yang mau saya bicarakan ke Pak Gun. Ini intermezzo aja dari yang pertama sih Pak. Apa pesan Bapak untuk teman-teman PSHT yang lagi yang memang sudah masuk ke PSHT atau teman-teman dari pencaksilat yang lain, khususnya di dunia bela diri Pak? Oke. Ya, saya pertama kepada teman-teman semuanya sesama pecinta pelestari budaya pencaksilat, tetap semangat. Tetap kita dengan tulus ikhlas untuk mengembangkan pencaksilat ya. Karena pencaksilat sudah diakui UNESCO loh, menjadi budaya asli Indonesia tak benda. Siapa lagi yang tidak melestarikan kalau nggak kita? Itu. Kemudian untuk saudaraku semuanya, saudara-saudara warga PSHT di seluruh Nusantara, ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, ya, tetap semangat, guyub rukun, ya. Pokoknya kita happy dalam melatih, ya, insya Allah ada berkahnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang penting kita ikhlas. Amin. Ikhlas mendidik kita menjadi calon-calon nantinya pemimpin-pemimpin yang militan, ya, generasi yang militan, tahan uji, yang kreatif. Karena di S1 Trate disiapkan untuk menjadi pemimpin gitu ya. Tetap kita semangat, maju terus untuk mengembangkan S1 Trate yang kita cintai ini. Keren. Yeah. menarik banget sih. Saya sebenarnya pengen ngobrol panjang lebar lagi sama Pak Gun, tapi kita dibatasi oleh waktu Pak. Mungkin di next time kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi mengenai PSHT atau yang lainnya bisa Pak? Oh, saya dengan senang hati. Ya, dengan senang hati sore ini juga saya bersyukur ya, berterima kasih saya bisa bersama-sama teman-teman Mas Oji untuk berdiskusi ya, sharing ya, betul. Di WE Channel dari Kampus Widuri yang keren dan luar biasa. Ya, mudah-mudahan terus Kampus Widuri kita berkembang, ya kan, dan terus bisa mengabdi kepada nusa dan bangsa, melahirkan para pemimpin-pemimpin yang mantap, yang keren luar biasa. Gitu. Ada jargonnya nggak sih Pak PSHT? Kita PSHT. Iya di akhir boleh nggak sih kita ada jargon PSHT? Oh boleh. Apa tuh Pak jargonnya Pak? Jargon di S1 Trate, selama matahari terbit dari arah timur dan selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan sejati Trate tetap akan jaya abadi selama-lamanya. S1 Trate jaya, S1 Trate jaya, S1 Trate jaya. Salam persaudaraan buat saudaraku semuanya dimanapun berada.
Oke, STT Jaya, STT Jaya. Oke, terima kasih Pak Gun Sukirman atas waktunya udah mau menyempatkan hadir di rumah saya yang kecil ini. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol panjang lebar lagi mengenai PSHT ataupun obrolan-obrolan menarik yang bakalan kita diskusiin di We Channel ini. Karena We Channel adalah we discuss, we share, we channel. Terima kasih. Selamat sore.